Pertemuan sekarang adalah penjelasan mengenai praktikum muskuloskeletal system. Muskuloskeletal system adalah otot-otot rangka yang meliputi tulang-tulang kita yang memberikan untuk pergerakan. Ini semua jadi otot-otot yang kira-kira 40% daripada tubuh dan terdiri dari aponeurosis, fascia, tendon. Anda sudah dapat di anatomi. Kemudian komposisi otot rangka saya sudah jelaskan pada kuliah mengenai kontraksi otot. Jadi otot merah itu banyak mengandung pigmen mioglobin, berfungsi membawa oksigen kapiler, misalnya itu otot merah. Kemudian kapasitas metabolis oksidatif itu lebih tinggi terdiri dari banyak siklus Krebs dan enzim transport elektron. Otot putih, jadi sekarang pada praktikum ini kita akan mempraktekkan kekuatan otot. Jadi kekuatan otot biasanya pada otot-otot tubuh, pada otot tangan, pada sendi-sendi itu kita tes dengan push up. Jadi untuk mengukur muscle strength. Yang kedua, muscle strength juga tesnya dijelaskan atau untuk menjelaskan kapasitas daripada otot atau kumpulan otot yang bergerak untuk menyiapkan stabilitas atau kestabilan daripada tubuh. Muscular endurance itu juga kemampuan daripada otot ataupun sekelompok otot untuk kontraksi atau melawan tahanan dan mempertahankan, ya seperti guru saya, isometrik kontraksi pada periode tertentu. Jenis kontraksi seperti kuliah saya ada kontraksi isotonik, isometrik, dan sehari-hari biasanya kombinasi daripada gerakan itu disebut auskotonik. Kontraksi isokinetik merupakan kontraksi maksimal pada kecepatan yang tetap pada pergerakan, misalnya berenang gaya bebas. Itu biasanya pergerakan ototnya disebut kontraksi isokinetik. Tipe isotonik kontraksi itu ada dua, concentric contraction, konsentrik atau eksentrik kontraksi, ya sesuai kontraktif berarti fleksi, eksentrik berarti ekstensi. Penilaian strength itu melalui alat dinamometer, kita sudah punya di laboratorium. Itu ada macamnya, dinamometer dada, back and leg, dan dinamometer. Dalam laboratorium kita sudah punya dinamometer tangan. Ini gambarnya, kita sudah punya. Anda bisa lakukan dinamometer untuk mengukur strength daripada otot-otot tangan. Ini untuk mengukur otot punggung, otot paha, dan otot dada. Penilaiannya pada otot tangan tadi berdiri, tangan kiri menggenggam dinamometer tes, kaki kanan maju sedikit, kemudian kita genggam sekuat-kuatnya selama 5 detik. Kemudian sebelum itu angka jarum dinolkan, kemudian setelah kita genggam kita baca angka berapa. Kemudian setelah 1 menit kita diulang yang kedua. Setelah 1 menit lagi diulang yang ketiga. Nanti kita akan menentukan pada angka berapa Anda yang paling tinggi. Itu yang kita pakai sebagai penilaian kekuatan tangan kiri Anda. Kalau tadi kita contohnya tangan kiri. Kemudian macam kontraksi. Kalau kontraksi kepingin praktekkan mendorong tembok, eksotonis mengangkat barbel digerakkan berulang, isokinetik berenang gaya bebas.
keseimbangan tubuh bisa Anda kerjakan dengan berdiri dengan satu kaki, tangan direntang, kemudian kepala tunduk membentuk T, itu seperti bentuk kapal terbang. Itu untuk mengetahui bagaimana keseimbangan Anda, berapa detik Anda bertahan pada keadaan begitu. Itu untuk tes keseimbangan tubuh. Kemudian untuk tes power atau daya ledak, Anda meloncat tanpa awal dengan salah satu menggapai tangan pengukur. Tinggi awal adalah tinggi salah satu tangan direntang ke atas. Titik ini diberi tanda. Orang coba mulai jongkok, kemudian meloncat sekuat sambil merentang tangan, di mana digapai pada angka berapa tinggi yang sekarang dibanding yang tadi dihitung selisihnya. Itu yang disebut vertical jump atau tes, metode yang digunakan untuk mengukur tinggi lompatan. Metode ini mempertimbangkan waktu tinggi lompatan, perubahan jarak, waktu tertentu. Jadi sebelum Anda melompat dan setelah Anda melompat berapa jaraknya. Itu yang disebut power test atau tenaga, dari tes tenaga. Jadi untuk melakukan vertical jump, peserta memerlukan sebuah dinding yang ditandai dengan pengukur pita. Pada dinding nanti ada gambaran setelah ini, kemudian sepotong sabuk kapur untuk menandai pada dinding. Dindingnya sebaiknya hitam supaya kapurnya kelihatan. Waktu melakukan vertical jump. Untuk kekuatan tes vertical jump, subjek berdiri di sisi dinding dengan tangan paling dekat dengan dinding, menggapai posisikan kaki datar dan landai, titik ujung jari ditandai dengan kapur. Ini disebut posisi menjangkau. Subjek berdiri di sisi dinding dan melompat vertikal setinggi mungkin menggunakan kedua lengan dan kaki membentuk tubuh untuk ke atas. Mencoba untuk menyentuh dinding pada titik tertinggi lompatan. Perbedaan jarak antara tinggi jangkauan saat berdiri dan lompatan itu skor yang dinilai, ya. Di sini juga upayakan 3 kali lompatan, dinilai yang paling tinggi. Ketinggian lompatan dicatat sebagai skor jarak. Tabel di bawah ini memberikan skala peringkat untuk subjek dewasa dan akan memberikan gambaran umum tentang kekuatan tungkai bawah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat pilihan hasil tes melompat vertikal. Hal ini juga menunjukkan untuk mengkonversi tingginya melompat menjadi skor kekuatan. Tes diulang 3 kali selang 1 menit, nilai tertinggi yang dipakai. Ini adalah skor untuk perbedaan jenis kelamin dan tinggi lompatan. Jadi misalnya di sini ada ukuran inch dan centimeter. Jadi kalau lebih dari 2 atau 70 cm beda lompat tadi itu masuk kategori excellent. Kalau kurang very good, above average rata-rata, kurang dari rata-rata, sangat rendah, dan sangat jelek. Ini contoh daripada cara melompat dengan betul, ya. Ini adalah formula-formula kalau kita menghitung berdasarkan rumus-rumus. Ini saya ambil di internet, ya. Jadi kita biasanya pakai ukuran centimeter. Ini dijadikan watt, pakai muscle endurance kita praktikum tes dengan push up test. Tes push up dirancang untuk menguji daya tahan endurance otot-otot tubuh bagian kelompok otot yang digunakan melalui pectoralis major, triceps brachii, dan deltoid anterior. Equipmentnya matras dan stopwatch. Prosedur. Pada pria melakukan posisi push up standar, wanita melakukan dengan posisi lutut tertekuk, berat badan pada lutut bukan jari kaki, tubuh harus kencang dan lurus. Untuk pria bertumbuh pada jari-jari kaki,
dengan posisi di bawah kaki dengan tangan selebar bahu. Dengan posisi tangan di bawah bahu. Untuk wanita bertumpu pada lutut di atas matras. Tangan sedikit di depan, bahu nanti lihat gambarnya. Sehingga pada saat posisi down, tangan akan langsung di bawah bahu. Penguji menempatkan kepala tangan di bawah dada subjek. Subjek menurun tubuhnya hingga dada menyentuh kepala tangan penguji. Kemudian kembali mengangkat tubuh posisi mula. Tes dilakukan selama 1 menit atau jika individu akan mampu mempertahankan bentuk yang sempurna. Tidak dihitung kalau sudah tidak bisa mempertahankan bentuk yang sempurna. Ini adalah gambaran push up pada pria dan wanita. Ini sit up. Ya. Ini adalah bagaimana interpretasi atau penilaian jumlah total push up hingga selesai. Di bawah ini daftar nilai standar. Jadi di sini adalah push up penilaian dalam 1 menit. Jadi yang excellent bila pada umur-umur tertentu itu dibagi excellent, good, average, fair, dan poor. Pada wanita juga begitu, dibagi kategori yang excellent lebih dari 49. Selanjutnya Anda bisa lihat di jumlahnya per menit berapa, good, average, fair, dan poor. Ini referensi kita ambil dari internet dan praktikum fisiologi yang dibuat